Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan puncak Gunung Obat diselimuti oleh hamparan awan putih yang membawa aroma medis yang begitu murni dan halus, di mana sanggup membersihkan setiap kekeruhan dalam hati praktisi yang menghirupnya. Seolah-olah tempat itu adalah tanah suci yang terpisah dari dunia fana, sehingga di bawah stadion raksasa yang melayang megah di angkasa, lautan jutaan, tanaman obat beraneka warna terbentang luas sejauh mata memandang, menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus mengintimidasi. Dari sana aroma pil yang harum mulai membubung tinggi dari 4 kuali obat raksasa di sudut alun-alun, menyatu dengan kabut dan menciptakan suasana yang benar-benar sakral bagi para praktisi medis. Xiaoyan dan Yao Lao tiba di lokasi utama dengan gerakan yang anggun namun penuh wibawa. Melihat hal itu, penatua Wan Ho segera bangkit dari kursi batunya dan menyambut mereka dengan suara yang menggelegar di seluruh puncak gunung. Secara khusus mengundang kepala aliansi Yao Chen dan Xiaoyan untuk duduk di jajaran kursi terdepan yang disediakan bagi tamu agung. Sontak sambutan hangat yang jarang terjadi ini memicu kegemparan luar biasa di antara ribuan tamu undangan. Lantas bisikan mengenai masa lalu, Yao Chen sebagai sosok yang diusir dari klan mulai kembali bergemak dibarengi rasa takjub bahwa sang buangan kini kembali dengan martabat seorang pemimpin tertinggi aliansi yang menguasai Central Plains. Melihat hal itu, Yao Lao tertawa kecil dan mengajak Xiaoyan untuk duduk dengan langkah yang sangat mantap, sehingga menekankan bahwa posisi mereka saat ini adalah representasi dari kekuatan absolut ahli aliansi Sky Mansion yang tidak boleh diremehkan oleh klan kuno sekalipun. Di sisi lain, para tetua klan Yao yang duduk di sekitar mereka tampak sangat canggung dan serba salah. Mereka menyadari bahwa pemuda di samping Yao Lao bukanlah lagi individu yang bisa mereka remehkan, melainkan seorang ahli yang sanggup mengguncang fondasi klan mereka. Tak lama setelah itu, Yao Lao berbisik kepada Xiaoyan bahwa upacara pembukaan ini hanyalah ajang bagi generasi muda klan jauh untuk memamerkan sedikit kemampuan mereka. Namun kompetisi puncaknya akan mempertemukan para maestro alkimia tingkat tinggi yang kekuatannya bahkan melampaui para tetua di Menara Pil. Mendengar hal itu dari mulut gurunya, Xiaoyan tersenyum penuh percaya diri dan menyatakan bahwa ia akan menggunakan seluruh teknik yang telah diajarkan gurunya untuk membuktikan betapa bodohnya klan Yao karena telah menyia-nyiakan seorang jenius murni di masa lalu. Kendati demikian, Yao Lao mengingatkan muridnya dengan raut wajah yang sangat serius untuk tetap waspada. Sebab lawan di tahap final adalah individu-individu paling berbahaya dan legendaris di dunia medis. Tak lama setelah itu, suasana alun-alun mendadak berubah menjadi sangat khidmat saat dentang gong raksasa bergema, dengan frekuensi yang sanggup menggetarkan jiwa menembus cakrawala. Melihat hal itu, seluruh anggota klan Yao serempak dengan wajah penuh penghormatan. Ketika awan di atas mereka terbelah secara dramatis, lantas menampakkan sosok Yao Dan, kepala klan Yao yang merupakan Dao Sheng bintang 7. Dia melangkah turun dari angkasa dengan aura yang begitu agung, hingga sanggup membuat ruang di sekelilingnya membeku secara alami. Sontak Xiaoyan merasakan tekanan yang luar biasa berat dan secara instinktif memanggil Raja Utara untuk berdiri tegak di sisinya sebagai bentuk perlindungan murni. Tak lama kemudian, Yao Dan menatap Yao Lao dengan mata yang menyimpan 1000 emosi rumit sebelum akhirnya panjang dan mengakui secara jujur di hadapan publik bahwa klan mereka memang telah melakukan kesalahan besar di masa lalu karena telah mengusir sosok seperti Yao Chen. Ketegangan yang sempat mereda kembali memuncak ke titik didih saat sebuah kuali hijau pucat yang memancarkan aura kuno membelah langit sembari membawa lelaki tua legendaris yang dikenal sebagai Shen Nong. Melihat hal itu, Yao Lao terkesiap karena sosok yang sudah menghilang selama ratusan tahun itu kini muncul kembali dengan tongkat medis yang dipenuhi botol giok gemerincing. Shen Nong pun tidak segan-segan memberikan pujian tinggi kepada kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna di usia yang begitu belia. Mendengar hal itu, darah dalam tubuh Xiaoyan terasa mendidih karena semangat kompetisinya terbakar hebat setelah mendapat pengakuan langsung dari legenda hidup seperti Shen Nong. Namun, kedamaian upacara itu tiba-tiba terkoyak secara brutal saat gumpalan awan hitam pekat melonjak dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga memicu suara ratapan jiwa yang menyayat hati hingga memenuhi seluruh stadion.
Dari situ, dari balik kegelapan yang pekat itu, muncul seorang pria paruh baya berpakaian hitam yang memancarkan aura dingin, jahat, dan sangat menindas. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hun Huzi, sang jenius alkimia dari klan Hun yang datang tanpa diundang. Sontak kehadiran Hun Huzi membuat wajah Yao Dan mengeras penuh amarah dan mata Yao Lao berkilat dengan kebencian yang sangat dalam. Melihat hal itu, seluruh hadirin kini menyadari bahwa upacara pengobatan ini bukan lagi sekadar pesta medis, melainkan medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan paling dominan di seluruh benua Duchy. Xiaoyan tertegun sejenak merasakan perubahan drastis pada aura gurunya yang biasanya tenang dan bijaksana. Sontak ia mengalihkan pandangannya secara tajam pada sosok pria paruh baya berpakaian hitam yang melayang di angkasa dengan keangkuhan yang nyata, seolah-olah seluruh puncak gunung ini berada di bawah kakinya. Tak lama setelah itu, Yao Lao menjelaskan dengan suara yang bergetar karena kebencian yang telah lama dipendam bahwa pria itu adalah Hun Huzi, sang pengkhianat besar dari klan Hun yang dulu menyusup ke menara pil kecil hanya untuk menusuk gurunya sendiri dari belakang demi ambisi gelap klan Hun. Setelah mendengar hal itu, hati Xiaoyan bergetar hebat saat menyadari bahwa sosok di depannya memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dan otoritas yang lebih mengerikan daripada Hun Misheng, sehingga ia adalah arsitek utama di balik skema kejam pengumpulan jutaan jiwa yang telah menyengsarakan benua selama bertahun-tahun. Tak lama setelah itu, kilatan membunuh yang dingin melintas di mata Xiaoyan. Lantas secara mental, ia langsung menandai Hun Huzi sebagai target utama yang harus ia musnahkan demi mematahkan sayap klan Hun selamanya. Kendati demikian, Yao Lao segera menahan gejolak emosi muridnya dengan peringatan keras bahwa Hun Huzi bukanlah alkemis sembarangan, sebab keahlian medis dan pemurnian jiwanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi hingga sulit dipahami oleh nalar manusia biasa. Kemunculan pria berpakaian hitam ini tanpa undangan resmi langsung menyulut kemarahan besar di jajaran kursi kehormatan para sesepuh klan Yao yang merasa kesucian upacara mereka telah dikotori oleh kehadiran anggota klan Hun. Melihat hal itu, kepala klan Yao Dan dan penatua Wan Huo saling bertukar pandang dengan dahi berkerut, lantas menyadari bahwa klan Hun yang selalu bergerak dalam bayang-bayang kini mulai secara terang-terangan menunjukkan taringnya di tengah pertemuan klan kuno lainnya. Namun Hun Huzi justru menanggapi tatapan permusuhan itu dengan tawa meremehkan yang bergema di seluruh stadion, seraya menyatakan dengan nada menantang bahwa ia datang hanya untuk membuktikan siapa alkemis nomor 1 yang sebenarnya di benua Duchy. Sehingga demi menjaga kehormatan klan Yao di hadapan ribuan tamu dari berbagai penjuru, agar tidak dianggap sebagai klan yang pengecut, Yao Dan akhirnya mengizinkan Hun Huzi untuk tetap tinggal. Namun dengan ancaman hukuman mati jika ia berani memicu kekacauan sekecil apapun. Sontak Hun Huzi melesat turun dengan kecepatan cahaya dan mendarat di kursi batu yang posisinya sangat dekat dengan Xiaoyan dan Yao Lao, seolah-olah sengaja ingin memicu api kemarahan mereka. Ia pun mulai melemparkan provokasi beracun mengenai masa lalu Yao Lao yang pernah hampir ia hancurkan jiwanya. Sementara itu, sembari mengejek bahwa aliansi Sky Mansion hanyalah kumpulan semut naif yang akan segera ia injak-injak. Melihat hal itu, Xiaoyan tidak membuang waktu untuk membalas dengan kata-kata yang tidak berguna. Alih-alih ia justru mengayunkan lengan bajunya dengan gerakan yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Bergegas, Raja Utara melesat seperti anak panah hitam yang dilepaskan dari busur kematian. Lantas melayangkan tendangan maut yang membawa tekanan udara luar biasa ke arah kepala Hun Huzi. Tak lama setelah itu, Hun Huzi terpaksa mendistorsi ruang secara instan untuk menghindar, sehingga meninggalkan kursi batunya yang hancur berkeping-keping menjadi debu halus di bawah kekuatan Raja Utara yang brutal. Melihat hal itu, Xiaoyan tetap tenang menyesap anggur obat aromatiknya yang disajikan. Pelayan klan Yao kemudian lalu menyindir dengan nada datar bahwa sampah yang mengkhianati gurunya sendiri tidak pantas duduk terlalu dekat dengan orang-orang yang memiliki kehormatan. Hun Huzi yang merasa harga dirinya terluka hebat, mulai melepaskan fluktuasi energi hitam yang membuat atmosfer di stadion menjadi suram dan mencekam. Namun Yao Dan segera menekan suasana dengan otoritas Dao Seng Bintang 7 miliknya.
sehingga melarang segala bentuk pertumpahan darah sebelum api kuali dinyalakan. Melihat hal itu, Hun Hozi terpaksa menarik kembali energinya. Meski hatinya mendidih, karena ia sadar bahwa Yao Dan secara terang-terangan memihak Xiaoyan dengan membiarkan serangan Raja Utara tadi tanpa teguran. Di sisi lain, Yao Dan mengabaikan tatapan penuh kebencian dari utusan klan Hun tersebut dan berdiri tegak di tengah stadion terapung yang megah lantas menatap ke arah matahari yang mencapai puncaknya. Sontak suaranya yang menggelegar, layaknya guntur yang membelah cakrawala bergema di seluruh puncak Gunung Obat, seraya secara resmi mengumumkan bahwa upacara pengobatan yang paling legendaris dalam sejarah kuno telah resmi dimulai. Seluruh kuali di alun-alun sontak mengeluarkan api yang berkobar bersamaan, sehingga menciptakan pemandangan yang megah sekaligus menandai awal dari pertarungan alkimia paling menentukan yang pernah disaksikan dunia. Klan Yao bukan sekadar sebuah klan, melainkan mereka adalah institusi alkimia terbesar yang pernah ada di dunia praktisi.